Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erli Rahmawati dari KKN Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Padepokan 134 yang saat ini sedang melakukan kegiatan KKN di Desa Turunan. Video ini diperuntukkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Turunan. Di sini saya akan menginformasikan tentang bagaimana cara pembuatan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu sendiri yaitu daftar susunan ukuran kebutuhan. Nah, kebutuhan ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, kebutuhan penunjang atau kebutuhan sekunder, dan kebutuhan mewah atau kebutuhan tersier. Dalam membuat skala prioritas ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mempertimbangkan terlebih dahulu ketika kita akan membeli sesuatu. Yang kedua yaitu mengetahui kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, mengetahui kesempatan yang dimiliki. Yang keempat, memahami tingkat kebutuhan urgensi atau tingkat kebutuhan yang mendesak. Yang kelima yaitu mempertimbangkan kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan masa depan. Jadi sebaiknya kita melakukan kegiatan menabung. Nah, kenapa sih kita harus membuat skala prioritas? Untuk skala prioritas itu sendiri terdapat beberapa manfaatnya ya. Yang pertama, membantu dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, mampu mempersiapkan kehidupan di masa depan. Kemudian yang ketiga, mampu membedakan antara kebutuhan penting atau kebutuhan pokok, kebutuhan penunjang, dan kebutuhan mewah atau kebutuhan tersier. Yang terakhir yaitu membiasakan diri untuk hidup teratur dan terencana. Untuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok itu sendiri merupakan kebutuhan yang paling penting dan paling mendasar. Contoh dari kebutuhan pokok yaitu sandang, papan, dan pangan. Kemudian untuk kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan setelah kebutuhan pokok yang digunakan sebagai penunjang kebutuhan pokok itu sendiri. Contohnya yaitu transportasi, hiburan, rekreasi, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Kebutuhan ini paling bisa ditunda. Contoh dari kebutuhan tersier ini yaitu pakaian eksklusif atau pakaian mewah, rumah mewah, makanan mewah, dan semua barang yang tergolong mewah. Bagaimana sih cara pembuatan skala prioritas? Nah, skala prioritas itu sendiri dapat disusun menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menuliskan semua kebutuhan yang ada dan hilangkan kebutuhan yang benar-benar tidak penting. Kemudian yang kedua, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Seperti yang tadi, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kemudian yang ketiga, membuat catatan kebutuhan pendanaan yang ada. Kemudian yang terakhir, dari catatan yang ada, pilihlah kebutuhan yang paling memberikan manfaat secara optimal. Di video tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa skala prioritas merupakan salah satu hal yang penting dilakukan untuk pengelolaan keuangan, apalagi di masa pandemi ini. Nah, di masa pandemi ini juga kita harus melakukan 3M. Yang pertama, menjaga jarak, yang kedua, memakai masker, yang ketiga, mencuci tangan. Sekian video dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam!